Halo, selamat datang kembali dalam sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke inti dari kecerdasan emosional ya yang ada di materi Anda. Bab 5, mengelola diri. Ini soal gimana caranya kita bisa ya tetap tenang pas lagi tertekan, fokus ke tujuan, dan bangkit lagi dari kesulitan. Pernah kan merasa emosi kayak ngambil alih gitu? Atau susah banget motivasi diri? Nah, bab ini kayak ngasih peta jalannya gitu. Betul. Mengelola diri itu bukan berarti nahan-nahan emosi ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana ya, mengarahkannya dengan bijak. Jadi gimana kita bisa ngendaliin reaksi impulsif yang pertama muncul, terus menjaga pandangan positif, sama tetap ulet fleksibel juga, baik dalam hidup maupun kerjaan. Ini fondasi penting banget untuk mencapai kondisi optimal Anda. Oke. Mari kita bedah lebih dalam nih. Kita mulai dari dasarnya dulu ya di otak kita ini. Gimana sih kita ngelola impuls? Materi Anda pakai analogi yang menarik banget. Anjing penjaga itu pusat emosi kita, amigdala, yang reaksinya cepat banget, sama burung hantu bijak. Nah, ini korteks prefrontal, pusat eksekutif otak kita, yang mikirnya lebih rasional. Kayak contoh kasus Chris Rock di Oscar itu kan, dia bisa tetap tenang. Itu contoh bagus soal adanya jeda penting antara kejadian sama respons kita. Iya. Dan itu yang disebut kontrol kognitif. Kemampuan yang, wah penting banget buat nahan dorongan, apalagi yang emosional. Ingat studi klasik tes marshmallow-nya Walter Mischel nggak? Itu nunjukin banget anak-anak yang bisa nunda kepuasan, biasanya lebih sukses nantinya. Jadi intinya, kemampuan sederhana kayak kasih jeda, ngasih waktu buat si burung hantu bijak mikir dulu, itu prediktor kuat buat kesuksesan jangka panjang hidup Anda. Kalau kontrol ini kurang, wah bisa terkait sama masalah serius loh, kayak depresi, kecanduan. Jadi pesannya jelas, jangan langsung bereaksi pas emosi lagi tinggi-tingginya. Wah, oke. Jadi ngendaliin impuls itu langkah awal ya. Penting banget. Tapi apa sih yang bikin kita terus maju, mendorong diri sendiri? Nah, ini nyambung ke komponen pendorongnya, disiplin diri. Di materi ini disebutnya kompetensi achieve atau dorongan berprestasi. Ini soal motivasi dari dalam diri buat capai standar unggul yang kita tentuin sendiri. Betul. Anda bisa lihat contohnya di cerita orang tua imigran Daniel Goleman. Etos kerjanya kan luar biasa. Atau konsep grit dari Angela Duckworth. Grit itu kan kombinasi kuat antara passion, gairah, sama ketekunan buat tujuan jangka panjang. Ini bukan cuma soal kerja keras aja, tapi kerja cerdas. Fokusnya kuat ke tujuan, sadar langkah-langkah buat nyapainya, gigih banget walau ada kemunduran. Terus terbuka sama masukan, dan berani ambil resiko yang udah dihitung. Smart risks gitu. Oke, menarik. Lalu, gimana caranya kita jaga mesin pendorong ini biar tetap jalan? Apalagi pas ketemu tantangan, kan? Nah, disinilah pandangan positif itu masuk. Materi Anda mengaitkan ini dengan konsep growth mindset-nya Carol Dweck, yaitu keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin, bukan sesuatu yang udah tetap dari lahir. Kebalikannya itu fixed mindset, yang lihat gagal itu ya bukti kekurangan permanen aja. Tepat sekali. Dengan growth mindset, tantangan atau bahkan kegagalan itu dilihatnya sebagai peluang belajar, batu loncatan gitu. Mirip sama konsep optimisme yang dipelajari atau learned optimism. Jadi ngubah cara kita mikir, misalnya dari saya nggak bisa, jadi saya belum bisa, itu punya kekuatan transformatif yang besar loh. Ini jadi bahan bakar buat ketekunan dan kunci buat terus berkembang. Termasuk ngembangin kecerdasan emosional itu sendiri. Jadi kita udah punya kontrol diri, terus dorongan berprestasi yang didukung sama growth mindset. Apalagi nih yang melengkapi kemampuan mengelola diri ini. Ada satu lagi komponen penting. Apa tuh? Kemampuan beradaptasi. Di materi disebutnya agility atau kelincahan. Oke. Agility. Ini bukan cuma soal gimana kita hadapi perubahan aja ya, tapi juga soal keluasan kita ngelola berbagai tuntutan, terus nemuin cara-cara baru. Ngelihat perubahan itu sebagai kesempatan, bukan ancaman. Maksudnya gimana tuh dalam praktiknya? Artinya, Anda tetap fokus sama tujuan utama, tapi bisa lincah gitu. Menyesuaikan strategi kalau kondisi berubah. Kayak contoh Laxman di materi Anda itu. Setelah ikut pelatihan EI, dia jadi sadar kalau pilihan karirnya lebih luas. Terus, dia berani keluar dari lingkungan kerja yang toksik. Cari yang lebih pas buat dia. Nah, kelincahan ini nyempurnain siklus manajemen diri. Bikin kita nggak cuma bertahan, tapi bisa berkembang di tengah perubahan.
Oke, jadi jelas banget ya dari bab 5 ini kalau mengelola diri itu sebuah keahlian yang berlapis-lapis. Mulai dari nenangin si anjing penjaga emosional kita pakai burung hantu bijak, terus dorong diri pakai disiplin dan grit, dipelihara pakai pandangan positif growth mindset, dan tetap lincah beradaptasi. Kompleks tapi penting ya. Iya betul, semua elemen ini saling terkait erat. Dan semua ini membantu Anda berfungsi dalam kondisi terbaik. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal untuk Anda renungkan. Mengingat semua alat manajemen diri yang udah kita bahas, kontrol impuls, dorongan berprestasi, pola pikir bertumbuh, dan kelincahan, kira-kira area mana dalam hidup Anda saat ini yang paling butuh kehadiran burung hantu bijak untuk ambil alih kendali? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.